Hari ini kalau ada jenderal tidak statement di kasus pagar laut, di kasus yang terkait Agung Sedayu, Patut diduga ya. bukan patut, saya tegaskan aja, dia makan duit Agung. Di perkara lain seolah-olah membela rakyat keras, begitu di kasus Rempang, di kasus pagar laut ini nggak ada suara. Itu makan duit Aguan gitu. Atau setidaknya makan duit Tommy Winata 60 hari untuk ngurusi 263, 266, nggak kelar. Bareskrim Mabes Polri, kerjaan polisi apa ini? Alih-alih dijalankan oleh Bareskrim, dia malah bilang, oh nggak ada kerugian keuangan negara yang kami diskusi dengan BPK. Ya nggak akan ada kerugiannya, orang kalian nggak pernah perintahkan untuk dihitung. Harusnya dia meminta kepada BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negaranya di mana. Deskripsinya nanti biar BPK, bukan Bareskrim yang punya kewenangan menentukan ini ada kerugian keuangan negara atau tidak. Mohon maafnya, kalau kita bicara hukum alam lah katakanlah demikian. Ya orang-orang kayak Luhut Binsar Panjaitan, Aguan, atau misalnya kan mati duluan. Ya justru saya bertanya kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Kenapa negara tidak hadir, Pak? Kenapa negara seolah-olah tutup mata terhadap peristiwa ini? Yang ini tidak jauh dari pusat atau jantung kekuasaan di Indonesia, di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika rakyat melawan saat tanah mereka dirampas, ada satu harapan mereka. Negara berdiri di sisi mereka, membantu mereka, membela mereka. Tetapi yang terjadi justru lain. Negara memalingkan muka, tak acuh pada mereka. Membiarkan aparat bermain-main dengan prosedur, kemudian bahkan membebaskan para pelaku, dan yang kemudian juga mengkriminalisasi korban. Pada saat itulah kami merasa perlu untuk kembali menghadirkan seorang advokat rakyat sekaligus pembela keadilan, Mas Ahmad Hozinuddin. Selamat bertemu kembali, Mas Hozin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini kan ada perkembangan terakhir ya. Betul. Mas beritahukan juga kepada kami bahwa Arsin dan kawan-kawan dilepas. Betul. Sementara korban yang tanahnya dikriminalisasi, itu yang tanahnya dirampas justru dikriminalisasi. Apakah menurut Anda negara ini sudah, katakan, menyerah total pada oligarki? Iya, saya pernah membuat sebuah ungkapan tentang kondisi rakyat hari ini itu seperti yatim. Artinya tidak ada yang mengurusi urusan mereka. Kita tahu kalau anak yatim berarti nggak ada ayah. Iya, betul. Setidaknya tidak yatim piatu, nggak punya ayah begitu. Dan sebenarnya kehadiran negara yang harusnya dia menjadi orang tua bagi rakyat, mengasuh rakyat, memenuhi apa yang menjadi hajat rakyat, hari ini nyaris tidak hadir. Bahkan sebaliknya, justru negara berada di seberang rakyat, bahkan menjadi pelindung pihak-pihak yang berbuat zalim kepada rakyat. Nah, ambil kasus adalah PIK 2 ini. Kan kami mengadvokasikan sudah lama begitu. Dan ketika kami mempersoalkan pagar laut, ya, dan akhirnya ini menjadi persoalan publik yang mengumumkan, mau tidak mau akhirnya negara hadir di situ. Negara hadir itu bukan karena mereka punya kesadaran bahwa ini tugas dan kewajiban dan termasuk tanggung jawab mereka, tapi setelah ramai terpaksalah negara hadir. Dan saat itu kami punya pikiran begini ya kawan-kawan di lapangan itu. Nggak apa-apalah negara terlambat hadir. Nggak apa-apa juga negara hadirnya karena tekanan masyarakat setelah viral dan seterusnya. Yang jelas negara kembali hadir menjalankan fungsinya. Ya, melindungi, mengayomi masyarakat, melayani hajat mereka. Lalu kita tahu kan Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut bukan hanya soal pagar laut, bahwa di sepanjang laut itu yang ada pagarnya telah terbit 283 sertifikat di laut, baik SHGB maupun SHM. 263 SHGB, kemudian ada 17 SHM. Dan bahkan dirinci lagi bahwa SHGB itu punya korporasi yang, ya silakan cek sendiri. Dan betul. Kita nggak ngecek sih, tapi kemudian dapat pengakuan dari Saudara Mu'annas Alaidit, kuasa hukum PIK 2, bahwa 263 SHGB itu milik anak usaha Agung Sedayu Group. Ya, ada 240 itu punya IAM, ya Intan Agung Makmur,
itu anak usaha Agung Sedayu Group, ada 20-nya itu milik CIS, Cahaya Inti Sentosa. PT CIS ini juga punya Agung Sedayu Group begitu. Lalu mulailah dipersoalkan oleh publik, kenapa bisa lah wilayah laut kita, kedaulatan negara kita bisa dimiliki oleh korporasi. Gitu. Kan itu adalah perampasan tanah negara gitu. Karena kewenangannya kan ada pada negara. Gitu. Nah, mulailah disidik kasus pagar laut yang di dalamnya terbit sertifikat laut dan ditersangkakanlah 4 orang ya, Arsin, Kades Kohot, Ujang Karta ya. Kemudian ada Chandra sama Septian. 2 orang ini oknum pengacara begitu. Lalu ditahanlah mereka. Nah, saat itu kami merasa nggak benar ini. Maksudnya nggak benar bukan berarti orang-orang yang disebut ini nggak bermasalah, bukan. Iya, betul. Nggak benernya ini loh kok dilokalisir. Padahal penjahat utamanya bukan itu. Dalam kasus pagar laut kok belum diketahui siapa yang memagari. Kok langsung loncat ke sertifikatnya. Kan saat itu disidik dengan pasal 263 dan 266 KUHP. Pemalsuan dan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik gitu. Lah kok pelaku pemagarannya nggak muncul gitu loh. Kita kejar terus kan. Dan baru kemudian muncul keterangan dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bahwa pelaku pemagaran laut itu adalah Arsin, sudah diakui, sudah punya buat pernyataan, siap membayar denda ya 48 miliar ya. Kan kita nggak masuk nalar kita. Bagi orang yang nggak mengadvokasi, nggak terjun ke lapangan, ini common sense nggak masuk di nalar. Dari mana duitnya Arsin? Lawang dia punya Rubicon saja orang bertanya-tanya dari mana duitnya apalagi seorang Kades. Apalagi membayar 48 miliar. Gitu. Sebelum membayar 48 miliar, apalagi sebelumnya bisa membangun ya pagar laut sepanjang 30,16 km ya yang melewati 6 kecamatan dan 16 desa saat itu. Tapi oke lah, nggak apa-apa, akhirnya dia jadi tersangka dan kami menyebutnya itu dilokalisir karena sebenarnya ada orang-orang yang berperan lain yang sering kami sebut nggak pernah ditindaklanjuti. Ada Mandor Mehmet, ada Ali Hanafi Lijaya, ada Engcon alias Gojali. Ali Hanafi Lijaya ini orangnya Aguan. Kami sudah berkali-kali ini biang keroknya. Ali Hanafi Lijaya, dia itu kepanjangan tangannya Aguan gitu. Tapi nggak pernah tersentuh. Dan memang kita tahu dia bergentayangan di aparat-aparat kita sudah. Makanya kan dalam sebuah podcast saya sudah bilang, ini semua makan duitnya Aguan lewat Ali Hanafi Lijaya. Hari ini kalau ada jenderal tidak statement di kasus pagar laut, di kasus yang terkait Agung Sedayu, patut diduga ya? Bukan patut, saya tegaskan aja dia makan duit Agung. Saat itu saya ngobrol kan santai dengan 2 jenderal purnawirawan ya. Ada jenderal purnawirawannya Majen Samsul Jalal, yang kedua ada Pak Sunarko. Keduanya kan keras di kasus ini. Jangan gitu, saya udah Pak Samsul, Anda nggak termasuk karena Anda berbicara keras. Maksud saya yang ngumpet itu loh, yang di perkara lain seolah-olah membela rakyat keras, begitu di kasus Rempang, di kasus pagar laut ini nggak ada suara. Itu makan duit Aguan gitu. Atau setidaknya makan duit Tommy Winata, saya bilang begitu. Karena kan kalau di Rempang itu ada perusahaannya Tommy Winata. Betul. Kalau di kasus PIK 2 itu kan ada perusahaan Aguan. Tapi pemiliknya bukan hanya Aguan. Ada Agung Sedayu Group, ada Salim Group. Bahkan porsi sahamnya Antoni Salim lebih besar di proyek ini. Gitu. Mas, saya menyela begini. Kalau misalnya dari awal Mas sudah merasa bahwa kehadiran negara ini kasih, dan kemudian tadi juga sudah ada kesadaran bahwa nanti negara akan setengah hati lah. Mengapa Mas terus dan kemudian seolah membiarkan ya udah deh meskipun ini dilokalisasi ya biarlah tadi. Kan kita harus berangkat dengan keyakinan bahwa setiap perjuangan itu pasti akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Soal waktunya kapan kita yang nggak tahu, itu rahasia. Makanya kami tetap husnuzon kepada negara. Makanya kami tetap apresiasi. Oh, akhirnya Arsin ditahan, Ujang Karta ditahan, ya Chandra sama Setia ditahan. Oh, saya pikir nggak apa-apa lah. Walaupun ini cuma dilokalisir, paling nggak ada bukti. Ini loh, ada penjahat, berarti ada kejahatan. Nggak lama kemudian kemarin saya dapat cerita. Dilepas dengan dalih. Ini 60 hari kewenangan penyidik sesuai KUHP itu udah habis. Ini alasan mengada-ngada. Kenapa? Begini. Ini Mabes Polri loh penyidiknya, bukan Polsek. Kalau Polsek nggak punya sumber daya manusia yang lengkap, keterbatasan alat sarana dan prasarana, oke lah.
bisa kita maklum kalau yang nangani kasus pagar laut ini Polsek, ini Barreskrim. Polri ya, Mabes Polri. Lah iya, kok bisa? Nah, saya runut ke belakang. Jadi saya kecewanya akhirnya tidak hanya kepada Barreskrim, juga Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena saat kasus pagar laut itu diproses, kami tegaskan ini tidak hanya tindak pidana umum. Ada tindak pidana khusus, apa? Tipikor. Kenapa? Peralihan status aset dari aset negara, yakni wilayah laut tadi, menjadi aset korporasi, itu merugikan negara. Masuk tipikor. Masuk tipikor. Gimana cara menghitung kerugiannya? Ya tinggal luas laut yang jadi daratan itu kalikan per meter di wilayah itu berapa. Itulah kerugian kita. Siapa yang diuntungkan? Korporasinya Aguan. Nah, saat itu kan Kejagung mengalihkan lah ya. Ya, sebelum itu kan Kejagung tadinya kan menyelidiki sendiri kasus tipikor. Betul. Tiba-tiba angkat tangan, mundur. Katanya kami ada MOU dengan KPK, dengan kepolisian. Kalau ada perkara tipikor beririsan, ya kita serahkan kepada yang duluan kan. Kira-kira begitu. Tapi itu kan dulu juga kami kritik loh. Kejagung kenapa mundur? Kenapa? Karena Barreskrim itu belum menangani tipikornya. Saat itu baru Tipidum. Makanya yang sering kompres kan Brigjen Johandani Raharjopuro, dia kan Direktur Tindak Pidana Umum. Dan yang disidikkan perkara Tipidum 263, 266 KUHP. Artinya bisa paralel jalan. Nah, saat itu saya berharap paralel Tipidumnya juga jalan, Tipikornya juga jalan. Dan melengkapi saling kontrol. Oh, ternyata Kejaksaan Agung mundur. Begitu mundur, berkas ini balik ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung katanya kasih petunjuk, ini ada tipikor. Nah, kami juga pura-pura agak berpikir, bukan pura-pura, kami berkeyakinan mudah-mudahan caranya dengan memberi petunjuk ada tipikornya ya nanti dikerjakan sendiri gitu. Ternyata begitu dikasih petunjuk tipikor, alih-alih dijalankan oleh Barreskrim, dia malah bilang, oh nggak ada kerugian keuangan negara yang kami diskusi dengan BPK. Ya nggak akan ada kerugiannya, orang kalian nggak pernah perintahkan untuk dihitung, harusnya dia meminta kepada BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negaranya di mana. Deskripsinya nanti biar BPK, bukan Barreskrim yang punya kewenangan menentukan ini ada kerugian keuangan negara atau tidak. Nah, kan kita marah. Berkas itu balik. Terus dikasih petunjuk lagi, ini ada kerugiannya. Kerugiannya itu ya tadi yang aset beralih tadi begitu. Yang harus dihitung tadi. Nah, balik lagi. Baru setelah itu muncul dilepas tadi karena kehilangan waktu, masa penahanan yang menjadi kewenangan penyidik habis, sementara berkas belum P21 belum lengkap kan mau tidak mau harus dilepas begitu kan. Nah, dari situ kami, oh berarti ini orang... Mas melihat bahwa ini memang urusannya betul-betul urusan rigid soal kewenangan waktu, karena bagaimanapun kan ada HAM dan sebagainya, atau bagian dari, maaf kalau boleh, ada tendensi main-main dalam persoalan. Saya tegasnya justru main-main gitu loh. Justru tadinya kami duga yang main-main hanya Barreskrim. Nah, sekarang Kejaksaan. Artinya apa? Ketika ngasih petunjuk, jaksa sebenarnya tidak benar-benar agar kasus ini ditangani korupsi. Tapi biar berkas bolak-balik jadinya. Jadi polisi juga punya alasan bolak-balik kehabisan waktu. Sekarang coba 60 hari untuk ngurusi 263, 266 nggak kelar. Barreskrim Mabes Polri, kerjaan polisi apa ini kecuali kerjaan polsek. Kerjaan polsek pun 263 itu gampang. 263 itu lihat mana dokumen yang dipalsukan. Oh, giri. Udah. Tinggal cek laboratorium forensik. Memang chat labnya paling nggak di Polda atau di Mabes. Hasilnya apa? Oh, ini nggak bener. Ini kertasnya memang kan dugaan yang beredar itu kan belangko giritnya belangko lama tapi ditulis lagi gitu. Atau mengambil girik-girik yang sebenarnya tidak ada di wilayah laut seolah-olah ditempatkan di laut. Itu yang ditransaksikan kan. Bahkan sempat waktu itu ada semacam diksi yang diketengahkan bahwa wilayah itu dulu darat kemudian di laut. Iya, tanah musnah itu. Iya, betul. Saya bilang, nah kembali ketika bicara tanah musnah berarti yang bermain udah negara. Kenapa? Karena saat itu Menteri KKP dan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid dan juga Saktiwayang Trenggono sama-sama hendak melegitimasi wilayah itu seolah-olah dulunya daratan yang kemudian kena abrasi menjadi tanah musnah. Padahal kalau kita kembalikan ke PP 18 2021, ketika wilayah itu dilegitimasi menjadi tanah musnah itu bahaya. Kenapa? Ada hak reklamasi atau rekonstruksi bagi pemegang sertifikat tadi kalau nantinya tanah itu dinyatakan sebagai tanah musnah. Berarti ini memang desainnya sejak PP-nya memang mereka mau menguasai laut itu untuk reklamasi dengan membangun skenario ini dulu wilayah daratan kena abrasi jadi seolah-olah hilang tanah musnah dan mereka mengurus sertifikatnya karena tanah itu ada sertifikatnya kan punya hak. Nah, hak inilah yang dijadikan dasar untuk mengurus reklamasi dan rekonstruksi. Dari situ saya melihat
Sedih sekali kita ya. Mas, kalau misalnya Bareskrim mengecewakan teman-teman, kemudian Kejaksaan Agung juga melakukan sesuatu yang juga mengecewakan, apakah Mas tidak melihat bahwa katakan saja negara, pemerintah lah, tidak punya political will untuk itu, atau pemerintahnya tidak cukup kuat untuk katakan memerintahkan pada kedua aparat penegak hukum ini? Saya nggak mau melihat analisisnya, tapi dari sisi faktanya memang nggak berdaya negara ini. Di presiden yang baru pun nggak berdaya. Ya. Nah, saya kembali ke soal yang tadi ya. Ketika negara tak hadir, katakanlah, kok kita tetap terus bergerak. Sebenarnya kan putus asa aja kalau kita lihat gitu. Karena kita tidak menghadapi mafianya, tapi negara melalui aparat dan pejabat yang melindungi dengan sejumlah modus gitu. Kalau ini ngelepas dengan modus kehabisan waktu gitu ya. Tapi saya tetap punya keyakinan begini, ketika rakyat kita semua bersatu, insya Allah selalu ada jalan keluar. Apa presidennya? Ini contohnya pagar. Pagar laut itu kan dicabut TNI setelah masyarakat ramai, termasuk nelayan Holi, kita semua lah ya. Terpaksa dicabut. Kemudian kan dihentikan lama. Dihentikan lama, kemudian saya dengan Kang Khalid, kita selusuri lagi pagar itu di wilayah Pulau Cangkir, ada 3 desa, kita nggak lanjutkan karena takut kelamaan kan. Itu kan masih banyak. Begitu ramai lagi, sekarang dicabuti lagi. Artinya apa? Nggak ada sia-sia kalau kita terus berjuang, bersuara, insya Allah pelan-pelan ini akan sampai kepada apa yang menjadi kita harapkan, apa kebenaran sejatinya. Makanya dibantu atau tidak oleh negara pun sekali. Iya, kayak begini, kita minta negara untuk bertindak baik atas kesadaran bahwa itu kewajiban negara, atau sebaliknya dia terpaksa bertindak. Kenapa? Karena rakyat semuanya menuntut. Ini kan sudah menjadi tuntutan rakyat. Tapi tadi yang saya prihatin, sedih, kecewa, di tengah Arsin Kades Kohot dibebaskan dengan dalih waktu sudah habis. Pada saat itu sama korban PIK 2, namanya Charlie Chandra, justru dipanggil Polda Banten besok. Saya juga akan ikut mengawal hari Selasa tanggal 9 itu, 29 April. Justru mau dipanggil dan statusnya menjadi tersangka. Alasan? Alasannya dulu dia punya tanah di PIK 2. Sudah 30 tahun sertifikat hak milik. Tiba-tiba seolah-olah dia melakukan kejahatan, sertifikat itu dibatalkan sepihak oleh BPN. Padahal menurut peraturan PP 18/2001 yang bisa dibatalkan oleh BPN itu kalau umur sertifikat di bawah 5 tahun. Ini udah 30 tahun lebih. Lalu ceritanya kan begini, Charlie Chandra kan ayahnya sudah meninggal, kan itu menjadi tanah waris. Harus dibalik nama ke ahli waris. Nguruslah. Nah, saat ngurus itu dia dianggap memalsukan dokumen dan memasukkan keterangan palsu karena di atas tanah itu sudah terbit sertifikat yang lain yang dimiliki PIK 2 yang saya sudah sebut di beberapa media. Ada orang di daerah daratan Kabupaten Banten itu punya 900 hektar atas nama Mas pernah ngomong ini ya. Mas begini, saya nggak tahu apakah ini relevan atau tidak dengan pembicaraan kita, tapi gini, kalau aparat-aparat penegak hukum, kita sebut saja tadi Kejagung, kemudian Bareskrim Polri, kemudian yang barusan BPN, BPN, Badan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, itu seolah-olah hanya menjadi humas dari korporasi. Sebetulnya buat apa rakyat masih percaya pada hukum negara ini? Kalau saya punya pandangan begini, karena kita yang memiliki negara ini, kita yang harus merawat negara ini, maka ketika ada kekeliruan, ya kita perbaiki negara ini. Bagaimanapun kita harus punya sikap batin, begini-begini juga negara kita. Sangat minimalis sebetulnya ya? Iya, begini-begini negara kita. Mau diapain coba? Masa kemudian mau kita rusak sekalian negara kita ini? Makanya semangat untuk memperbaiki itu berangkat dari kecintaan kita pada negeri ini, di mana kita lahir dan dibesarkan di negeri ini. Mas, soal cinta, mohon maaf, saya jarang menyalahkan ya. Nggak tahu saya persoalan ini biasa banyak menyelah. Tapi gini, soal cinta tadi. Ada anak yang yatim dan bahkan dalam banyak hal diyatimkan. Warga negara, rakyat. Negara tidak banyak berpaling, tidak banyak acuh, bahkan tidak acuh. Tetapi kan bukan sekedar soal bahwa kita tidak direken oleh negara. Tetapi ketika sudah tidak direken, kita juga masih harus dibebani dengan pajak dan sekian banyak urusan. Iya. Apa ya, worth it tidak sih sebetulnya menjadi warga negara dari sebuah negara yang seperti itu? Sebenarnya kalau bicara
worth it atau enggak, saya juga bisa memahami orang yang mengatakan kabur aja dulu deh, kita nunggu kalau Indonesia aman baik-baik baru kita pulang. Dengan kata lain, ya anak-anak itu ini ya apa? Ya saya membenarkan rasional gitu. Tapi kita itu kan ingin menjadi orang yang dipilih untuk mengubah keadaan, berjuang, tidak hanya menyerah pada kondisi faktual betul. Gitu. Tapi kita ingin memperbaiki. Syukur kita membuat nyaman negeri ini sehingga orang yang anak-anak terbaik, putra terbaik bangsa yang tadi kabur aja dulu, justru balik berbondong-bondong ingin memberikan sumbangsinya untuk bareng-bareng membangun negeri ini. Betul. Nah, cuman kan yang seperti ini kan tidak bisa instan gitu. Makanya melalui forum ini saya ingatkan kepada pejabat, semua aparat begitu. Begini ya, logika sederhana. Ketika Anda sudah tidak berkuasa, tidak menjabat, maka Anda menjadi rakyat biasa. Sementara oligarki korporasi terus saja, dia terus memelihara pejabat lainnya. Jadi Anda yang kemudian akan menjadi tumbal, menjadi keset sampah di tengah masyarakat. Secara subjektif Anda harus berpikir tentang nasib Anda saja. Nggak usah mikirin rakyat Indonesia lah. Nasib Anda saja itu seperti itu. Walaupun kita sudah lazim ya melihat orang dikasuskan setelah pensiun. Rakyat gitu. Indonesia kan maaf Mas. Misalnya mereka tadi Mas katakan setelah pensiun kembali ke masyarakat, ya masyarakat dengan mudah mungkin menyerapnya dengan tangan terbuka. Oke, silakan. Apakah masih seperti itu atau ada sesuatu yang berubah di rakyat kita? Tidak lagi sepemaaf itu. Value itu tetap terjaga. Sampai hari ini rakyat itu nggak suka orang yang korup, pembohong, pendusta. Value itu tetap ada dan tetap terpelihara. Okay. Bahwa pejabat banyak yang pendusta itu hal yang lain. Tapi kalau dia kembali pasti. Dia tidak akan senyaman kalau dia kembali kepada rakyat itu dalam keadaan dia dikenal jujur, amanah, dicintai rakyat dan seterusnya. Walau dia punya uang, dia akan teralienasi dengan kehidupannya. Banyak uang tapi dia tidak bisa hidup dengan kondisi yang nyaman. Karena hidup tak ansih soal uang. Hidup yang paling penting bagi orang yang dia mengaku dirinya negarawan. Hidup itu tentang kita membangun legacy. Betul. Legacy hidup bagi bangsa, bahkan legacy hidup bagi hidup kita sendiri. Coba kita bayangkan. Umar bin Al-Khattab sudah meninggal ratusan ribuan tahun yang lalu. Namanya legasinya sampai hari ini. Betul. Apalagi kalau kita bicara Rasulullah SAW. Nah, hari ini kita mau mengumpulkan uang berapa yang bisa kumpulkan? Enggak malu apa kayak hakim-hakim yang ketahuan di bawah kasur. Diulet-ulet kayak gitu. Hakim tadinya yang mulia menjadi yang mulyono udah kalau kayak gitu tuh. Mas, memalukan. Saya jadi ingat ini nih tentang Umar ya. Kan ada Umar II juga, Umar bin Abdul Aziz. Dia cuma memerintah 1,5 tahun. Tapi ribuan tahun namanya masih tetap kita kenang karena kejujurannya. Betul. Saya kira mudah-mudahan lah ada orang yang ada pejabat yang tergerak untuk meniru itu. Nah, saya yakin karena begini ya. Saya itu kan nggak mau kalau istilah orang Jawa kepiah uyah atau menggeneralisasi. Di antara aparat pejabat itu masih banyak orang baik. Memang dalam konteks objektif ya kebobrokan ini tetap kita paparkan semuanya. Agar apa yang baik-baik juga tergugah. Jangan dipaksa rakyat kemudian bicara yang tahu kebenaran, berani bicara. Tapi pejabat tetap ngumpet di belakang yang jujur-jujur. Saya juga menanti pejabat aparat yang jujur itu juga ya berjuang. Jangan gitu jujur loh. Tapi setan budak gitu ya. Iya, setan budak, iblis gitu ya. Ya, setanul akhros itu ya melihat kezoliman dia. Padahal dia punya wewenang lagi. Betul. Kalau kita kan nggak punya wewenang, punya apa-apa. Nggak bisa begitu. Nah, dan tambahan pula memang ini yang membuat saya itu sama. Khusus saya pribadi lah. Wallahu alam yang lain ya. Tapi ini yang selalu saya tularkan kepada kawan-kawan. Saya ya, yang menularkan kepada kawan-kawan itu logika tentang kemenangan. Kemarin saya kan ketemu Khalid Miqdar di acara Bela Charlie Chandra, korban PIK 2 juga. Di mana? Di PP Muhammadiyah. Karena kan yang mengadvokasi LBH AP Muhammadiyah. Tapi kita punya komitmen, walaupun ini kuasa hukumnya LBH AP, kita bareng-bareng kawal. Karena ini kezaliman. Walaupun bahkan korbannya itu kan Chinese, Tionghoa. Nggak peduli. Kenapa? Yang kita bela kebenarannya, bukan etnisnya. Bukan ras, bukan agama. Bukan etnis, bukan agama, ras, kasarnya. Khalid begini. Sebelumnya dia pernah nanya ke saya, sampai kapan ini ya kita berjuang kok gini terus? Mulai ada yang ya belok kanan, belok kiri, masuk ke kubu seberang gitu. Terus kemarin dia tanya, gimana? Terus saya bilang, Pak Khalid, ukuran kemenangan kita itu adalah manakala kita tetap konsisten di jalan kebenaran. Itu menang kita. Kalaulah ya kita menang lewat putusan pengadilan ya, tapi caranya nyuap, itu kalah, hakikatnya nggak menang. Betul. Nah,
Logika yang kedua, saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, kemenangan itu nasrullah. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Nah, untuk memperoleh pertolongan berarti harus ada ketaatan. Nggak mungkin Allah menolong orang-orang yang Tidak taat. tidak taat. Kalau ada itu sedang istidroj namanya. Nyungkun atau dilulu. Ya. Betul. Nah, karena itu jangan melihat hari ini. Kita terus saja sampai yang menciptakan kita itu iba ya. Oh ampun, sudah berjuang dan kasihlah pertolongan. Nah, kalau hari belum ya memang belum apa-apa kita. Saya selalu membangun narasi begini. Orang yang akan diberi tanggung jawab besar. Itu harus memantaskan dirinya. Bahu ini kalau nggak kokoh, jangankan mau manggul 50 kilo, kasih 5 kilo aja nggak kuat, ya nggak mungkin dikasih 10 kilo. Padahal kita kan mau membangun memanggul amanah yang besar. Betul. Ya udah, ini setiap persoalan kita jadikan geladi untuk belajar meningkatkan kapasitas terlepas masalah ukuran kemenangan yang dunia tadi ya. Relatif gitu ya. Sekalian riadoh juga. Iya, riadoh biar bahu kita makin kokoh, makin kuat. Karena kan mohon maafnya, kalau kita bicara hukum alam lah katakanlah demikian. Ya orang-orang kayak Luhut Binsar Panjaitan, Aguan, atau misalnya kan mati duluan. Iya. Kan ada estafet kepemimpinan. Jokowi juga zohirnya ya, walaupun ajal kita tidak tahu. Jangan sampai estafet berganti ke kita tidak melakukan perbaikan, malah melakukan repetisi terhadap kezaliman, bahkan lebih zalim dari orang-orang yang kita kritik. Kan sudah belajar ya. Iya, yang reformasi kan itu yang terjadi fenomena reformasi. Betul. Repetisi kezaliman, bahkan yang kritik Soeharto lebih zalim daripada yang dikritik rezimnya, lebih korup, lebih kolusi. Kalau dulu Soeharto nggak pernah menjadikan anaknya sebagai wapres, hari ini anaknya dijadikan wapres, kurang kolusi apa? Nah, sementara orang-orang yang dulu yang mengkritik Soeharto hari ini melihat fenomena Gibran, diam aja. Oke. Mas, kita kembali pada persoalan kita ya. Apa Mas melihat atau siapa sih sebetulnya aktor besar di balik pelepasan, di balik kalau misalnya Mas tadi mengatakan skenario? Ya kalau saya kan selalu kaitkan Aguan dan Antoni Salim. Karena begini, kalau kita membaca sebuah peristiwa dengan pendekatan teori kepentingan, siapa yang punya kepentingan dalam peristiwa itu? Kalau kita bicara PIK 2, jangan fokus kepada RCTI. Nah, istilahkan ya, RCTI itu rombongan calo tanah Indonesia. Itu istilah di lapangan itu. Yang hanya dapat ya 20.000 perak per meter, 10.000. Jangan dia. Justru yang punya proyek ini siapa? Dia yang paling berkepentingan proyek ini jalan. Kalau ada kezaliman orang-orang yang punya proyek ini yang diuntung tutup mata, ya dia berarti biang keroknya. Nggak bisa kemudian, oh kami sudah baik, itu kan lapangan. Ya nggak bisa orang kalian ngelihat yang terjadi di lapangan juga diam-diam saja. Maka saya menyimpulkan memang ini baliknya negara dikendalikan oligarki, dikendalikan aguan. Pejabat-pejabat itu perintahnya bukan perintah jabatan, bukan perintah pasal undang-undang, perintah aguan. Walau nggak langsung begitu. Nah, orang yang keliling di antara pejabat itu namanya Ali Hanafi Lijaya. Ini yang berkali-kali saya minta tangkap. Sampai sekarang masih bebas. Padahal ini yang berkali-kali di lapangan juga. Sudah. Kalau Ali Hanafi Lijaya itu disebut sebagai monster perampas tanah kalau di lapangan. Sebutannya saking jahatnya. Bahkan, nah, saya kan pernah sebut yang dimakan sama mereka bukannya pribumi. Bangsa dia juga dimakan. Saya dapat cerita. Ali Hanafi ini maksa pemilik tanah Chinese sampai apa? Mamerin pistol. Ketika ditanya, lo kita kan sama agama, sama bangsa. Oh, nggak ada urusan. Ini soal bisnis. Lo mau nggak? Kalau kagak, ya gua gusur. Gitu. Jahat sekali. Gitu. Nah, yang menarik, bukan menarik, prihatin. Ini di Republik ada negara nggak jauh dari Jakarta, pusat ibu kota, kok terjadi seperti itu. Nah, kalau mau jujur, korban di PIK 2 itu, kalau kita bicara luasannya ya, bukan jumlah orangnya ya, yang paling banyak itu etnis Tionghoa tanah yang diambil. Mas, kalau misalnya, maaf nih, setelanjang itu, kemudian jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Jakarta, apa yang membatasi pemerintah pusat ini untuk bisa berlaku benar sebagai pemerintah? Kalau pendekatan akidah ya, mereka itu mungkin kumpulan orang yang masuk kategori hadis Nabi yang disebut sebagai cinta dunia, takut mati. Hepeng, cuan. Pejabat kita ini udah diatur sama cuan. Dia mau jadi pejabat pakai cuan, setelah dia menjabat dia sibuk cari cuan. Sehingga nggak ada value tentang benar salah, tentang dignity, tentang kebanggaan, tentang reputasi, tentang misalkan kita membangun
legacy apa yang mau kita wariskan ke anak cucu. Udah hilang cuan Perlu semua. setan lah ya gitu. Nggak perlu setan. Nah itu yang merusak. Sementara, nah ini yang jadi. Tapi kan bagaimanapun ada yang namanya pimpinan apa yang harus memberikan arah dan kalau perlu dengan ketegasan gitu. Ya kalau pimpinan yang sudah terlibat, kan ini diawali era Jokowi. Justru Jokowi kan pidato, Bapak, Ibu kalau butuh tanah, saya sediakan mau berapa. Ayo kan terjadi PIK 2, 1.755 hektar itu lahan sebenarnya milik negara, kawasan hutan lindung yang 1.500-nya mau dikasih ke Aguan, walaupun belakangan kan nggak masuk di daftar proyek strategis nasionalnya Presiden Prabowo Subianto. Arti kan telanjang. Oke. Mas melihat nggak bahwa pengkriminalisasian Mas Charlie ya, Charlie Chandra ini sebagai sebuah upaya untuk membungkam suara-suara yang masih melawan? Iya, karena Coach Charlie Chandra itu unik. Uniknya dia Chinese ya, Tionghoa. Umumnya dua orang Chinese itu. Satu nggak pernah melawan, yang kedua cari aman. Ini Charlie Chandra ini berani speak up, bahkan melawan dengan kasus yang dialami. Saya ingat pertemuan pertama saya ketemu Charlie Chandra itu di rumahnya Pak Said Didu. Ngobrol tentang kasus PIK 2 itu. Dia bicara gimana kalau begini. Saya bilang, Kok Charlie, berani nggak? Kalau nggak berani udah ngumpet aja. Kalau berani sekalian. Jangan ragu-ragu. Jawabnya betul. Nggak tahu setelah itu ternyata dia speak up gitu. Padahal yang Chinese jadi korban itu banyak, misalnya kan dia ungkap termasuk yang punya restoran padi-padi itu dikerjain habis oleh Agung Sedayu. Banyak lagi data-data yang lain. Memang ada beberapa yang mereka, Pak, saya dengan jangan spill dulu lah, udah biar dulu lah. Karena banyak juga yang pragmatis nunggu situasi lah. Kalau aman ya ikut ngambil harta rampasan perang kira-kira begitu. Jarang yang mau ikut bertarung begitu. Tapi ya tadi menarik ikut bertarung. Ya ini mungkin karena kalau dalam konteks agama itu karena dakwah. Kalau dalam konteks pergerakan itu kan agitasi. Kalau kita makin banyak diskusi, dialektika, mengagitasi dengan memahamkan kan akal orang kan lama-lama juga berpikir. Boleh nggak kita ngomong sedikit? Mungkin satu pertanyaan saya tentang Charlie Chandra ini. Barangkali dari sisi pendidikan atau dari sisi pergaulan yang membuat beliau lain dari rekan-rekan satu etnisnya. Ya memang dari sisi pergaulan ya hari ini dia banyak bergaul dengan aktivis yang notabene memang aktivis Islam ya. PP Muhammadiyah kan yang pegang ya kan. Kami-kami itu kan mayoritas aktivis Islam. Makanya kasus Charlie Chandra ini ya membungkam narasi dari PIK 2 yang sebelumnya menganggap perjuangan melawan PIK 2 itu sara. Karena apa? Oh, Aguan itu Cina, anti etnis. Ini memecah belah. Begitu korbannya kita hadirkan Charlie dan dia mau speak up, gugur semua ini. Itu luar biasa dulu. Di awal-awal kita dianggap anti Cina dulu di awal. Sekarang udah nggak ada lagi. Mas, ini kan banyak aktivis atau mungkin publik juga sudah mulai pesimistis. Ada yang mengatakan, negara sudah selesai, tinggal oligarki yang berkuasa. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini? Meskipun misalnya Anda tetap memelihara bara dalam jiwa Anda. Iya, enggak. Kalau saya melihat parameter yang lain ya, bukan hanya kasus Bareski misalkan melepas dengan dalih habis waktu. Parameter itu kan jangan hanya itu. Kalau kita lihat kesadaran rakyat itu makin tinggi sekarang. Lah sekarang begini saja. Sampai pagar laut itu dicabut itu berarti luar biasa loh. Padahal kuku PIK 2 itu sudah menancap di Tangerang sejak 2015. Kejahatan itu di sana mereka udah tahu tapi nggak bisa apa-apa. Yang generasi awal ini sekedar kisah cerita. Saya ditemui seseorang korban PIK 2 di tahun 2018, dia sempat masuk BUI dengan beberapa kawannya karena saat itu dia mengadvokasi gerakan untuk melakukan perlawanan. Begitu ketemu kelompok ya Pak Said Didu terus muncul saya kan akhir-akhir ini. Dia ragu. Kenapa? Takut bang. Kenapa? Dulu ada juga lawyer yang belain kita. Begitu udah naik, dia belok ke sana begitu. Nah sekarang dia sudah berani berbicara dan sekarang orang ngomongin PIK 2 itu udah menjadi omongan pasar. Itu artinya ada parameter yang kita harus apresiasi dan kita syukuri apa? Kembalinya keberanian masyarakat untuk mengungkap atau menyatakan kebenaran. Kalau lihat video-video kemarin ada warga di Paku Haji, desanya saya lupa, itu sudah mulai speak up melawan. Karena gini, tanah dia, rumahnya itu masuk kawasan proyek PIK 2. Dipaksa direlokasi tempat lain yang wilayahnya lebih nggak produktif, tukar guling. Dipaksa pindah relokasi.
Kan nggak boleh ini, karena ini kan bukan proyek negara. Kalau mau jual ya jual, kalau nggak. Kemarin sampai ada yang diintimidasi dengan apa? Listriknya dicabutin. Akhirnya Berarti melibatkan, maaf, PLN dong? aparat desa. Aparat desa, oke. Aparat desa. Jadi yang jadi londo irengnya itu kepala desa. Gitu. Kayak Arsin ini kan kepala desa. Dulu yang pasang badan kan Abdes ya, asosiasi. Ini soal Londo Ireng nih saya jadi inget ini ya, itu dua peristiwa 3 daerah itu, ketika Londo Ireng itu diarak, diperlakukan buruk oleh rakyat. Apa mereka tidak berpikir seperti itu? Nggak tahu juga kan, mereka ini kan apa ya, keyakinan terhadap akhirat yang nggak ada ini yang menurut saya menjadi problem. Karena orang kalau Tapi kalau persoalan apa? Siapa saya lupa. Dalam buku peristiwa 3 daerah itu kan bukan akhirat itu peristiwa dunia di mana mereka disuruh makan sekam, dipakein pakaian memedi, diarak karena Londo Ireng itu. Iya, maksudnya si orang ini kenapa menjadi Londo Ireng itu karena mereka nggak yakin ada akhirat, nanti nggak dihisap. Kalau dunia katakanlah ya, gua bisa lepas kan ya. Bareskrim juga masih di. Makanya Arsin ini di daerah dulu, dia sesumbernya begini, gua nggak bisa ditangkap polisi, presiden aja nggak bisa tangkap gua. Nah, saya bisa meyakini itu kenapa? Karena dia tahu, oh Aguan sudah menguasai semuanya. Makanya dia sempat masuk sebentar, habis itu keluar. Artinya begitu tadi, kalau dia ketakutan diarak, itu kan dimensi dunia. Kayak bisa disiasati itu mah, nggak takut. Tapi kalau akhirat, kan nggak mungkin hilang. Nah, makanya problemnya memang udah nggak ada iman orang-orang kayak gini terhadap akhirat. Mas begini, awalnya kan sekarang lah ya, tadi pencabutan listrik dan sebagainya itu kan korporasi versus rakyat. Rakyat, betul. Tapi kan ini potensi untuk menjadi negara versus rakyat itu kan besar. Mengapa negara masih diam memalingkan acuh gitu? Padahal potensi seperti itu tuh ya sedang bergerak ke arah kulminasi. Ya justru saya bertanya kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Kenapa negara tidak hadir, Pak? Kenapa negara seolah-olah tutup mata terhadap peristiwa ini? Yang ini tidak jauh dari pusat atau jantung kekuasaan di Indonesia, di Jakarta. Ingat loh, IKN kita masih di Jakarta, enggak di Kalimantan sana begitu kan. Yang mulai di. Dan sebenarnya, ya saya mau tanya, sampaikan Pak Prabowo. Sebenarnya kegelisahan rakyat tidak hanya dialami oleh masyarakat biasa. Sudah ada suara dari purnawirawan jenderal prajurit TNI yang menyampaikan 8 poin. Dan di antara 8 poin itu salah satunya PIK 2 yang dipersoalkan. Nah, kalau kami ya hanya bertanya. Jangan kemudian dianggap kami hanya omong-omong, karena kewenangan kami hanya bicara. Yang punya kewenangan adalah negara. Maka kami dorong negara untuk hadir, kembali merawat rakyatnya. Karena sumpah jabatannya kan itu untuk kembali kepada kesejatian sebagai negara. Nah, gitu. Kan maaf ya, kalau kata teori Samsa Crusoe kan bilang ya, kita tuh mau jadi warga tuh kan dengan kesadaran kontrak sosial dengan negara. Kan? Iya. Makanya kita mau bayar pajak. Mas begini Mas, setelah tadi ada kriminalisasi, pembebasan dari orang-orang yang sebelumnya ditahan. Apakah masih ada kesempatan atau prosedur yang memungkinkan ini berjalan terus, proses hukumnya? Kalau proses hukum kan memang salurannya banyak ya, apalagi setelah reformasi itu kan dibuka banyak lembaga untuk melakukan upaya hukum, ada Komnas HAM, ada Komisi Yudisial, ada Ombudsman, ada ini, ada itu. Ya saran itu aja kita gunakan semuanya, gitu. Termasuk kepolisian. Contoh ya yang kasus Heri Chandra. Yang mentersangkakan Charlie Chandra dan manggil untuk diperiksa itu namanya AKP Yan Hendra. Di kasus korban PIK yang lain namanya Haji Fuad. AKP Yan Hendra ini yang mengintimidasi. Yang di rumah sakit itu ya? Iya, yang di rumah sakit. Mengintimidasi dengan jabatannya sebagai apa kabar dia sekarang? Lah makanya saya juga pertanyakan. Harusnya kalaulah dia belum diperiksa di Propam untuk diadili karena pelanggaran kode etik, semestinya dia ya jangan dikasih jabatan untuk menyidik dulu, dialihkan ke yang lain. Besok itu hari Selasa, Charlie itu dipanggil menghadap Yan Hendra, padahal AKP Yan Hendra sedang dilaporkan di Divisi Propam Mabes Polri karena pelanggaran kode etik. Makanya kemarin saya bilang, Pak Kapolri, saya ngasih kritik pedas, super pedas menurut saya. Tapi kan yang dibutuhkan rakyat bukan hanya pedas-pedas tobat makan sambal, habis itu balik lagi begitu. Jadi institusi Polri juga jangan hanya lip service menyatakan, misalkan Pak Listo menyatakan siapa yang apakah sikap-sikap seperti ini yang membuat Polri 1 tahun terakhir apa sih namanya yang ada skala-skalanya tuh turun mulu? Saya kira bukan 1 tahun terakhir ya, sejak 10 tahun sejak era Jokowi itu downgrade. Sejak Tito Karnavian.
Oke. Karena sejak Tito itu dia sebelum jabat Kapolri dia bilang bahwa Aguan ini orang tua kita, anak-anak polisi banyak dapat bantuan. Makanya saya nggak setuju harus ada undang-undang khusus yang melarang institusi kita, pejabat kita menerima hibah dari oligarki, apapun bentuknya. Kan selama ini kan alasannya ya boleh menerima hibah asal tidak mengikat. Nggak ada hibah yang nggak mengikat itu. Memang di atas kertas nggak mengikat, di belakang. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada, ya itu. Nggak ada. Contoh sekarang. Di Fik 2 itu di pusatnya Kodim, pusatnya polisi, pusatnya tentara, AL juga mau ditaruh situ. Terus dia melakukan kejahatan. Mana bicara? Nah sekarang pagar laut itu. Orang-orang di TNI nggak mungkin nggak tahu yang AL khususnya itu. Bahkan orang-orang yang dipelihara di Agung Sedayu itu orang-orang yang itu purnawirawan jenderal, misalkan Nono Sampono, Freddy Numberi. Ini pengkhianat ini. Makanya harus sebutkan ya, ayo rakyat sebutkan saja ini jenderal-jenderal yang harusnya dia menjaga kedaulatan negara sekarang menjadi peliharaan orang oligarki dengan cara apa? Misalkan sebut dia di komisaris apa, di direksi apa. Karena Agus Sedayu ini kan direksinya salah satunya Nono Sampono. Mas, mungkin nggak rakyat melakukan sebuah class action untuk membongkar tuntas persoalan ini? Saya tuh selalu menyatakan hukum itu bukan panglima. Bukan panglima. Politik. Saat ini ya? Bukan, sejak dulu pun begitu sebenarnya. Karena kan hukum itu produk politik. Iya. Norma itu terbentuk setelah diotorisasi lembaga politik DPR. Betul. Dan yang menjalankan hukum kan otoritas politik, eksekutif. Ya. Kalau politik nggak gerak, hukum nggak jalan. Tapi hukum itu menjadi sarana agar muncul keputusan politik, menekan politik. Misalkan kami menggugat, nggak terlalu yakin juga bahwa gugatan itu akan bisa membalikkan keadaan. Tapi dengan gugatan itu, dengan kita speak up terus, dengan konsolidasi terus, ya, politik akan ada dinamika. Nah, termasuk tadi kalau kita bicara class action, secara hukum memang memungkinkan, tapi keputusan enggak. Tapi kita bicara itu adalah sarana untuk mengagitasi rakyat agar ada keputusan politik yang berbeda. Ini kan sebenarnya hanya butuh keputusan politik. Iya, betul. Yang tadi Anda pertanyakan juga, bahkan sampai ke Pak Prabowo. Iya, gitu, betul. Kalau ada keputusan politik selesai, gampang. Nggak menjadi ribet itu. Ini ya ibaratnya kalau kita mau ke sini ya. Ini dalam penegakan hukum. Sebenarnya kita mau ke sini. Gara-gara ada oligarki yang ini muter-muter balik lagi akhirnya. Nah kayak Arsin kan balik ke nol lagi nih sekarang. Jadi betul-betul sebuah sebuah ujian tersendiri juga buat teman-teman ya. Buat korban juga, buat teman-teman yang memperjuangkannya juga. Nah, ini yang menarik. Ini harus saya share ya biar kita juga semangat gitu. Jadi suasana kebatinan teman-teman itu happy dengan perjuangan ini. Enggak, iya happy. Misalkan ada, yuk konferensi pers ini, yuk aksi ini kayak besok ke Chad, itu happy. Kenapa? Memang ada ya. Kalau kita bicara teorinya Abraham Maslow ya tentang need itu, ada orang yang need-nya itu memang butuh forum tertentu untuk mengaktualisasi diri, apa yang ada pada dirinya. Gitu. Dan orang-orang tertentu mungkin yang dia sudah katakanlah walaupun dia nggak merdeka secara ekonomi, tapi dia tidak bergutat lagi di situ. Saluran ini memang penting. Apalagi dia memang punya mental atau punya keyakinan dia itu harus membela bangsanya, negaranya. Ini orang-orang yang gerhana nggak dibayar loh, itu selalu datang, dia berangkat sendiri. Ada kalau yang ke Bandung itu menaik dan kereta. bukan tanpa resiko juga kan? Nah makanya udah enjoy gitu. Kalau orang sudah enjoy, itu tidak menganggap resiko. Itu. Contoh begini, ini sederhana analogi saja. Pernah melihat orang berselancar di ombak yang bergulung-gulung? Pernah. Iya. Yang melihat kira-kira enjoy nggak itu? Enjoy lihatnya. Enggak, kalau kita ngelihat itu ngeri itu. Kalau jatuh kan tenggelam. Kalau saya senang lihatnya ya. Nah ini contoh ya. Bagi orang yang berselancar, senang. Iya betul. Kalau kita kan menghindari ombak. Bagi orang berselancar mah nyari ombak. Iya. Kalau nggak ketemu ombak, nggak asik dong, nggak bisa berselancar. Mereka sampai datang orang-orang luar ke Mentawai. Hanya untuk cari ombak kan, gelombang. Artinya begini, kita juga nggak boleh mengasosiasi apa yang ada pada diri kita. Maaf saya potong. Apakah bisa dikatakan bahwa dalam persoalan kasus PIK ini ada orang-orang yang mencari ombak bahkan dari berbagai belahan Nusantara? Orang-orang yang mencari masalah lah katakan itu untuk bersama-sama berjuang. Ya kalau dalam konteks Zohir peselancar memang dia mencari dalam rangka hiburan. Ya. Kalau ini enggak, memang berjuang. Cuman dia bisa menikmati perjuangan itu sebagaimana peselancar menikmati gelombang. Okay. Begitu. Nanti dikira cari-cari masalah pula. Ya. Dia maunya kalau bisa damai, tentram, tinggal mancing di kolam, telek dapat ikan terus gitu. Itu kan dari rakyat gemah ripah loh jinawi ya seluruh hajat asasi mereka terpenuhi, tidak ada konflik gitu. Kenyataannya kan nggak begitu. Tapi saya menjadi ingat satu ungkapan yang mungkin ini bisa memotivasi kita semua ya. Ada ungkapan begini, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Atau setiap zaman
ada tokohnya. Setiap tokoh punya zamannya masing-masing. Ya mungkin dulu ya ada Amin Rais lahir dari reformasi yang era itu. Hari ini era seperti ya sudah kita niatkan saja kita terus berjuang. Nggak tahu apa yang akan terjadi legacy setelah kita berlalu nanti. Tapi masing-masing kita kan tentu pengen punya apa yang disebut sebagai pahala jariah. Apa pahala jariah? Kebaikan yang kita tinggalkan. Yang kebaikan itu memberikan manfaat banyak orang setelah kita. Ketika kita meninggal sudah nggak ada kebaikan, kebaikan itu masih terus ngirim pahala. Yang 3 hal itu ya? Iya. Ilmu bermanfaat lah salah satunya. Ya, gitu. Kalau kita kan nggak punya harta kan bukan berarti nggak punya pahala jariah. Seolah-olah kalau pahala jariah hanya dari sedekah saja. Enggak. Mas begini, kalau persoalan PIK 2 lah saya langsung saja. Kalau persoalan PIK 2 ini dibiarkan quote-unquote tenggelam, apa yang bisa Mas prediksi dalam 5-10 tahun ke belakang bersangkutan dengan negara ini, nasib negara ini? Satu, negara itu hanya isnim atau nama ya? Nomine saja, hanya nama saja. Sementara pengendali negara benar-benar secara substansial itu sudah para pemegang modal. Hari ini pun sebenarnya sudah begitu, cuman masih ada lah ya yang bisa kita pertahankan. Misalnya tentang kasus PIK 2 ini paling tidak sementara tidak lagi masuk di daftar proyek strategis nasional. Hal-hal seperti itu kan tetap kita syukuri kan. Yep. Ada pepatah yang menyatakan kalau kita tidak bisa mensyukuri sedikit, bagaimana kita bisa bersyukur yang banyak gitu. Walau hal-hal seperti ini jangan melenakan karena fokus kita kalau kita sudah berjuang itu ibaratnya orang nyari ikan, fokus kita tuh mana lagi ikan yang mau dipancing, bukan berapa ikan yang mampu ditangguk ke dalam kapal, nggak begitu. Kenapa? Ini biarlah yang menikmati rakyat. Kita fokus. Makanya begitu satu kegiatan selesai segera mikir apalagi gitu. Nah ini filosofis kita itu selalu begitu. Selesai ini ayo kita apalagi. Apa nih yang akan dilakukan setelah ada hal yang sebetulnya kurang mengenakan ya, pembebasan Arsin dan kawan-kawan? Kalau besok yang jelas untuk kasus Ray Chandra kita akan kawal bareng-bareng ke Polda Banten. Kita buat seperti kasus Said Didu dulu. Pak Said Didu kan dulu dipanggil kita kawal bareng-bareng. Ini juga kita kawal bareng-bareng. Yang untuk gugatan nanti siang kita akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengupdate perkembangan sidang PIK 2. Terus hari Rabu ada hal lain juga, ya tetap kita akan kaitkan. Kenapa? Kita harus maintain terus gini, jangan sampai ini kasus dihilangkan dari benak publik. Karena kan sering juga kita ini kalau udah ditimpa isu yang lain udah hilang saja begitu. Tapi kalau menurut saya ini nggak bisa karena korbannya nyata, bukan sekedar isu saat. Korbannya selalu ada. Soal tadi Mas, kalau ada isu lain kita, ya Mas sendiri kan mengatakan bahwa urusan Arsin ini seolah-olah ketika Mas dan kawan-kawan ngurusin ijazah, tiba-tiba kemudian Arsin dilepaskan. Dilepas ya, itu memang kita sempat ya mengadvokasi ya kasus Roy Suryo, Dr. Tifa, Risma. Karena begini filosofis kita kan kita nggak boleh diam terhadap kezaliman. Dan orang bicara ilmu dipersoalkan secara pidana ini kezaliman bagi kita. Nggak mungkin kita diam. Cuman hari ini memang kita tidak boleh fokus ke satu hal yang lain ditinggalkan. Pokoknya semua kita kerjain lah. Tentang hasilnya seperti apa ya Allah nanti yang akan tentukan. Mas ini kan kalau dalam atau mungkin saya salah ya. Sebagai seorang awam saya melihat bahwa kasus-kasus yang Mas handle itu adalah kasus-kasus yang populis yang melibatkan kesengsaraan rakyat. Beda lah dengan beberapa pengacara yang udah jelas dari ininya juga kita tahu bahwa itu cuan. Sementara Mas kan punya tanggung jawab di rumah. Kasus-kasus seperti ini, apakah memungkinkan Mas untuk tetap survive dari sisi ekonomi atau gimana caranya? Ya enggak lah. Cuman kan kita di dalam kode etik seorang profesi advokat itu memang dia harus di aturannya ya kode etiknya harus menginfakkan ya 20% lah dari seluruh aktivitasnya untuk public defendant atau untuk kegiatan advokasi publik yang sifatnya pro bono. Pro bono itu nggak bayar gratis gitu. Cuman kan saya kalau ada perkara ada duitnya kan nggak perlu saya expose gitu loh. Cukup untuk memenuhi kebutuhan. Udah begitu syukur. Orang kan melihatnya yang terekspos. Gitu ya ada lah. Kalau nggak ada kita nggak bisa jalan gitu. Nah, kalau kita nggak ada, kita nggak bisa saling subsidi silang gitu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kan saya nggak hanya tanggung jawab publik kepada masyarakat Banten, rakyat Indonesia. Tanggung jawab privat saya kepada istri, anak, keluarga kan harus jalan. Betul. Gitu. Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir buat Mas ya. Setelah
Saya sih melihat optimisme yang bahkan saya kagumi dari Mas Khazin. Tetapi sebagai orang yang melihat persoalan di lapangan, kemudian menilainya, menilai kadarnya, menurut Mas apakah Republik ini masih bisa kita selamatkan sebagai milik bersama, atau sebetulnya kita sedang melihat senjakala sebuah negara? Kalau dulu Sanusi Pane kan pernah menulis Sanjakalaning Majapahit. Apakah ini Sanjakalaning Indonesia? Ada yang mengatakan 2030, Mas. Kalau kita bicara tentang peradaban ya, memang peradaban itu kan dipergilirkan, kekuasaan dipergilirkan. Maka kalau ada orang mengatakan suatu negara itu akan ada terus, itu kan mereka nggak bicara. Misalkan contoh faktual Uni Soviet. Iya, betul. Sehebat apa kan ya? Sehebat apa dia? Akhirnya kan pecah, tinggal Rusia yang katakanlah representasi peninggalan Uni Soviet kan Rusia. Kalau kita bicara kondisi waktu ya nggak bisa kita pungkiri, bisa saja terjadi hal itu gitu. Senjakalanya Indonesia misalnya, mungkin bisa lebih cepat daripada 2030 seperti yang dikutip oleh Presiden Prabowo Subianto gitu. Tapi sebenarnya kan saya sedang mengingatkan orang-orang yang ada di kekuasaan, Anda ingin menyelamatkan atau mempercepat senjakala itu. Tapi dalam konteks kita berjuang, saya selalu mengingatkan kawan-kawan kalau berjuang itu udah lihat ke depan saja. Tanpa tapi, tanpa nanti gitu. Satu sisi kan demikian, tapi kan itu saya nggak suka itu. Pokoknya berangkat saja gitu. Nanti ada apa peristiwa lagi ya kita hadapi lagi nanti kondisi faktualnya seperti apa begitu. Kalau bahasa saya ke kawan-kawan itu jangan ngarang takdir sendiri. Itu ikuti saja. Ikuti saja. Yang punya wewenang menulis takdir itu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan kita punya keyakinan yang itu berdasarkan asumsi, mohon maaf belum ada faktanya. Kalau saya speak up nanti kan bisa ditangkap polisi. Kalau saya melawan aguan kan nanti saya bisa dibunuh orang. Kalau itu kan ngarang takdir sendiri itu. Siapa yang mengatakan bahwa kalau kita speak up ditangkap? Mungkin sikap untuk tidak mengarang takdir itu yang membuat Mas seolah tanpa takut, tidak lihat kiri kanan. Ya memang itu keyakinan kita akan akhirat itu membuat kita sederhana memandang dunia. Ada satu kisah yang bisa dijadikan ibroh. Sumayyah itu kan syahidah pertama. Betul. Saat keluarga Yasir disiksa, Rasul cuma bilang, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian kelak di surga. Lalu apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, sungguh aku telah melihat surga itu. Artinya apa? Ketika kita sudah melihat kampung akhirat, maka dimensi dunia sesulit apa itu nggak kerasa. Karena motivasi kita sudah di sana. Makanya saya sering mengatakan kalau kita ingin punya keberanian, maka robek tirai penghalang antara dunia dengan akhirat. Maka terlihat tuh. Robek hijabnya. Iya, robek hijabnya. Ada surga di sana dan neraka di sana. Nah kalau kita tarik ke sejarah dunia, pendek sekali kan. Orang hidup di dunia paling lama berapa? 80 tahun, 90 tahun. Itu udah kakek-kakek. Bahkan ada yang bilang, teman saya namanya Bang Medi Juniarto. Kita mah pengen terus berjuang, mati dalam perjuangan. Nggak mau juga nanti mati dalam keadaan pikun. Nanti bikin anak kita jelek pikirannya. Betul. Ini bapak kapan cepat mati, udah nyusahin terus. Bener juga kalau dipikir-pikir kan. Betul. Makanya di antara cara-cara orang ingin mati dalam kebaikan itu selalu menempuh jalan-jalan kebaikan tadi. Makanya nggak bisa orang ingin jihad fisabilillah, ingin mati syahid, tapi dia hidupnya di dalam keluarga saja. Ingin mati berjuang, tapi dia dalam keluarga saja. Walaupun orang yang berjuang pun belum tentu diberi keutamaan mati dalam perjuangan. Contohnya Khalid bin Walid. Berapa ratusan perang dia lalu ya, meninggalnya di ranjang juga. Gitu. Tapi kita semua harus punya niat, cita-cita untuk mati dalam perjuangan. Atau istilah agama Islam apa syahid gitu. Kalau enggak nifak, kita punya penyakit munafik, kita nifak. Mas, saya ingin membacakan sesuatu sebelum kita mengakhiri sesi kita. Pada akhirnya keadilan yang tak ditegakkan bukan sekadar dosa hukum. Ia adalah kematian perlahan sebuah peradaban. Publik melihat, mendengar, dan mencatat, ketika hukum tunduk pada kekuasaan, maka ketidakadilan menjadi darah baru yang mengalir di nadi Republik ini. Albert Camus pernah berbisik, tak ada yang lebih kejam daripada ketidakadilan yang dipraktikkan atas nama keadilan. Dan hari ini, kita semua, para korban, para saksi, bahkan para pelaku, perlahan menjadi bagian dari kekejaman itu, entah dengan melawan atau justru dengan diam. Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita semua
Sesungguhnya umatku akan hancur karena orang-orang zalim di antara mereka dan orang-orang yang diam terhadap kezalimannya. Hadis riwayat Tabrani. Maka diam hari ini adalah aib dan sikap pasrah adalah bentuk lain dari pengkhianatan. Jika hukum tak lagi membela yang benar, maka rakyatlah yang harus menghidupkan kembali ingatan tentang keadilan dengan kata-kata, dengan perlawanan, dan tidak lupa bahwa suatu hari bangsa yang melupakan keadilan akan dihukum oleh sejarahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.